Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita kembali lagi di sini. Kali ini kita ada alat pengukur baterai ya, pengetes baterai. Dia mati total, tidak bisa dipakai ya. Apakah kita bisa memperbaikinya? Langsung saja guys, kita cek. Kita tes dulu ya. Ini power supply kita sudah 12,9 ya, kurang lebih. Itu kalau aki itu kan sekitar 12 volt, 13 volt sampai 14 volt ya kalau ngecas ya. Jadi aki itu standarnya 12, sekian. 12, sekian itu standar standby, kondisi tidak ngecas. Kalau ngecas ya sekitar 13 sampai 14 ya. Ini power supply kita setting ya seolah-olah aki lah, 12,9. Langsung saja kita tes. Ini cara kerjanya baterai tester ini, dia ndak pakai ini ya, di dalamnya sini ndak ada baterai, nggak perlu adaptor. Jadi begitu dicolok aki dia langsung nyala, harusnya langsung bekerja, ngetes, ngecek kesehatan aki. Nah ini seolah-olah adaptor kita ini, power supply kita seolah-olah aki ya, 12 volt ya, 12, sekian. Kita coba. Oke, nggak ada tampilan sama sekali ya. Berarti memang benar mati total, nggak bisa dipakai. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke, seperti ini dalamnya. Dalamannya seperti ini. Ini yang pasti IC prosesornya ya, controllernya atau prosesornya atau apalah, pokoknya IC yang memproses semua data masukan, data output, data input, semuanya diproses di sini. Ini IC apa ini? Kurang tahu juga. Yang pasti kalau mati total apapun itu perangkat elektronik, harus kita cek jalur power dulu ya. Jadi kita harus cari jalur power. Otomatis kalau power, dia kalau ini kan ngambil dari baterai ya, lewatnya kabel ini. Kita urut saja kabel ini nih. Kalau dari kondisi komponen ini kok nggak ada yang mencurigakan ya. Komponen-komponennya nggak ada yang mencurigakan. Jangan-jangan IC prosesornya ini yang mati. Kalau IC prosesor ini yang mati, sudah wassalam, kita tidak bisa apa-apa. Soalnya di dalam IC ini dia ada programnya. Nah programnya itu yang punya ya, yang pabriknya ini, produsennya ini, kita yang tidak tahu. Meskipun kita belikan nih IC yang sama persis dengan ini, serinya segala macam kita belikan, kita pasang, tidak bakalan bisa nyala karena IC ini ada program khusus untuk mengetes baterai-baterai ini. Nah program itu dibikin oleh ya pabriknya ini. Jadi kalau rusak ininya ya sudah tidak bisa diapa-apain. Kita hanya bisa ngecek powernya, apakah powernya normal. Kalau nggak normal ya berarti kemungkinan besar power. Nah biasanya ini guys, kalau power itu dia keluaran tegangan yang ke arah IC itu melalui ini ya, lilitan. Biasanya dari lilitan ini dia mengarah ke IC ini.
Jadi kita cek saja di lilitan ini ada tegangan masuk keluar atau enggak dia. Kita tes. Kalau ada ketegangan keluar terus tegangan itu nyampe ke IC, ya sudah, enggak bisa dibaikin berarti. Kita ambilkan ke min, di sini plus. Oke, 12,8. Perhatikan tester kita ya. Tegangan 12 voltnya masuk di sini. Masuk. Ini dioda ya. Setelah dioda masuk juga. Nah, keluarannya di sini 0,6. 0,6 nggak normal ini. 0,6. Apakah ada yang hangat? Tidak ada kelihatan yang hangat ya, malah jari kita aja yang hangat nih guys. Coba kita cek-cek lagi blok powernya. Kita coba cek lagi, kita connect power supply kita. 12 volt masuk dioda lewat. Oke, 12,3 masuk ke ini resistor ya. 12 volt lewat dioda ini masuk ke resistor ini. 12 keluar. Loh, apa resistor ini mati ya? Ini jalurnya kelihatan guys ya. Masuk ke resistor sini. Keluar. Nah, tidak ada keluar guys. Ya, berarti resistor ini guys. Resistor apa ini 01A ini? Apakah fuse? Kalau di PCB-nya dia tertulis R ya, R9 ya. Ini 01A apa 01R ini guys? R9, R10.
Yang jelas putus ini guys, langsung saja kita eksekusi guys. Kalau 01 itu harusnya hambatannya 0,1 atau enggak 1 ohm. Kalau kita cek tadi hitungannya sudah berapa kilo ohm tadi, itu enggak normal sudah. Langsung saja kita eksekusi pakai apa ya, kabel kecil. Ada enggak kabel kecil nih? Jadi kita tes dulu, kalau dia normal, dikasih tegangan 12 volt normal ya, oke, berarti kita jumper aja di situ. Oke guys, kita tes pakai LCD. Apakah dia ada tampilan atau ada asap? Kalau ada yang konslet kan biasanya berasap ya. Apakah ini akan berasap atau akan normal? Kita lihat saja. Kita kasih plus di sini. Langsung saja, perhatikan ini kita kurangin ke dipaskan 12 ya power supply-nya ya. Biar nggak terlalu tinggi, 11,9 lah. Kita cek. Panas guys. Ada berasap. Yang manakah yang berasap? Di sini kemungkinan short. Nah, ya short ya. Nol koma 23 ohm. Short ini guys, yang mana yang short ini? Yang manakah yang short? Kalau dipegang ini nggak ada yang panas di sekitar sini. Terus di mana yang short? Ini dioda ya, D3 dioda. Kemungkinan dioda ini yang short guys. Ini dioda ini pengaman pembalik arus ya, dipasang terbalik jadi pembalik arus ini. Kemungkinan memang dioda ini yang bermasalah, karena seharusnya dia ndak seperti ini. Seharusnya dia nggak sampai short begini. Kita coba lepas dulu diodanya. Oke, kita tes lagi. Itu dioda itu tadi fungsinya buat pembalik tegangan ya. Kalau ada tegangan yang terbalik, dia menjadi pengaman. Nah, gimana guys? Tampil ya. Kita coba pencet-pencet. Oke. Gimana menurut kalian guys? Ini tegangan positif masuk di sini, keluarnya masuk di sini. Nah, kalau dia dipasang terbalik seperti ini dia bekerja sebagai pengaman tegangan terbalik. Cuman kalau dilihat posisinya di sini sepertinya tidak ada gunanya, seperti nggak ada gunanya ya. Seperti nggak ada gunanya. Nah, kalau short kayak begini malah justru mengganggu ya, mengganggu fungsinya alat ini. Dengan kita buang ini,
malah jadi normal ya kan. Terus oh di sini ada ini, sekring ini harus kita ganti, harus kita jumper dulu ini sekring ini resistor 0 ohm 0,1. Nah dia putus ya, ini harusnya 0, berapa ohm gitu, ini harusnya di sini resistor ini. Dia karena dioda ini short, makanya resistor ini putus sebagai pengaman. Tapi mengamankan apa? Mengamankan dioda yang short. Seharusnya dioda ini tidak ada gunanya, malah dia rusak short, jadinya mati. Kita jumper aja kali ya ini. Kalau dilihat dari fungsinya ini cuman sebagai fuse saja ini. Dilihat dari rangkaiannya dia enggak, terkadang resistor seperti ini dia berfungsi sebagai pendeteksi arus terkadang, cuman ya dilihat rangkaiannya. Kalau rangkaiannya dia kalau sebagai pendeteksi arus, biasanya jalurnya ini ada mengarah ke IC detektornya. Ini kalau dilihat nggak ada jalur yang mengarah ke IC detektor sini, nggak ada. Jadi ini bisa dipastikan berfungsi sebagai fuse, saja dia. Oke guys, langsung kita jumper aja ini. Gara-gara dioda ini short, jadinya fuse itu putus. Shortnya kenapa ya, faktor namanya elektronik guys, terkadang ya awet, terkadang ya ndak awet, ya seperti itu. Seperti itulah elektronik. Langsung kita jumperkan saja ini ya. Kita jumperkan ke dioda sini. Oke, selesai gitu saja guys. Kita tes lagi sebelum kita pasang. Kita tes lagi sebelum kita pasang. Oke. Terdetek ya 11,8 di power supply kita, kurang lebih sama ya. Perhatikan di power supply kita 11,89, terdetek di sini 11,82. Ya intinya 11,8. Oke, kita pasang lagi. Sudah solved dengan problem dioda short, fuse-nya putus. Kita buang dioda dan kita jumper fuse-nya ya guys. Oke, sekian dulu dari saya guys, semoga bermanfaat. Kita pasang kembali. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.